sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrina Melani dengan NIM B118104. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemerintahan daerah kelas E dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH dan Ibu Fitria SHMH. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus aspirasi masyarakat. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu sama, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu yang pertama, terletak atas asas-asas pemerintahan daerah, yang dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu ada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua tertib penyelenggara negara, yang ketiga kepentingan umum, keempat keterbukaan, yang kelima proporsionalitas, yang keenam profesionalitas, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan efisiensi, yang kesembilan efektivitas, dan yang kesepuluh keadilan. Dan di sini terletak bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada asas keadilan, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada asas keadilannya. Dan yang kedua terletak pada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di sini menyatakan bahwa pemerintah pusat merinci apa saja yang menjadi urusan pemerintahannya, kemudian selebihnya menjadi urusan daerah. Pemerintahan pusat mengambil bagian yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah pusat merinci apa saja yang menjadi urusan pemerintahannya, selebihnya jadi urusan daerah. Urusan pemerintahan pusat meliputi yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama.
Dan yang ketiga ada kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan provinsi. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang kedelapan, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang kesembilan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Yang ke-11, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan provinsinya yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang terakhir, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kewenangan kabupaten atau kota pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Sedangkan kewenangan kabupaten atau kota pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang terakhir, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Perbedaan yang keempat terletak pada hubungan kepala daerah dengan DPRD. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang pertama itu ada kepala daerah bersama DPRD menetapkan perda. Yang kedua, terkait APBD. Yang ketiga, terkait Renstra Pemda. Yang keempat, terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pertama, kepala daerah bersama DPRD menetapkan perda. Yang kedua, terkait APBD. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Yang keempat, terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Perbandingan yang kelima, masalah pemilihan kepala daerah. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang pertama itu ada satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekian video dari saya tentang perbandingan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian
ada saran atau kritikan, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan buat kalian juga jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!